Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah sebuah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di dalam etika publik terdapat kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dengan adanya kode etik tersebut, maka terbentuklah 15 nilai dasar etika publik. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Norma yang terbentuk itu selalu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bagian yang kedua adalah setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah. Norma yang terbentuk selalu merupakan penerapan dan implementasi dari Undang-Undang NKRI dan juga peraturan pemerintah yang sah dan tidak saling bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Norma yang terbentuk bertujuan untuk memberikan kontribusi atau pelayanan maksimal kepada negara dan Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Seorang ASN dalam bertindak atau menjalankan tugas selalu dilakukan secara maksimal sesuai prosedur yang ada, tanpa membedakan pelayanan untuk masyarakat. Poin yang kelima yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang pertama, pelajari situasi dan masalahnya. Kemudian yang kedua, buat beberapa alternatif keputusan. Kemudian yang ketiga, pilihlah keputusan yang terbaik. Untuk yang selanjutnya, setelah menjadi sebuah keputusan, coba komunikasikan agar semua anggota bisa menjalankan keputusan tersebut. Yang terakhir, evaluasi. Oke, next. Posisi ke-6, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, yaitu selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu dengan tidak membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, selalu memegang teguh nilai dasar ASN, kode etik ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang ke-9, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, guna, dan santun. Dalam memberikan pelayanan kepada publik, seorang ASN harus memegang teguh kode etik ASN. Salah satunya yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Seorang pemimpin haruslah mempunyai komitmen kerja yang tinggi, sehingga mampu menjadi teladan yang baik. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Seorang aparatur sipil negara harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai macam pihak, karena salah satu tugas seorang aparatur sipil negara adalah untuk melayani publik. Nilai dasar dari etika publik yang selanjutnya adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kita sebagai ASN bekerja berorientasi pada hasil. Oleh itu, kinerja juga harus ditingkatkan dan dibenahi agar mampu meraih hasil yang maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Nah, kesetaraan dalam pekerjaan dan jabatan berarti bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, keyakinan agama, atau karakter pribadi yang lainnya, dalam berkontribusi pada pekerjaan dengan kapasitas atau kemampuan mereka tanpa adanya gangguan diskriminasi atau bias. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Seorang ASN harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis. Tidak ada intervensi dari pihak manapun ataupun golongan manapun. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aktivitas seseorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, seperti yang telah digambarkan dalam berbagai kasus pada kegiatan belajar ini, maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan.